Ahlan wa sahlan kepada Bapak Ibu, hadirin para peserta kajian kitab rutin atau ilallah. Semoga kita semua senantiasa istiqomah mengikuti kajian rutin pekan keempat bersama Buya Arzi. Kajian ini diselenggarakan oleh Yayasan Al-Gibran, Generasi Al-Quran, pelopor bimbel Al-Quran, belajar Al-Quran untuk semua usia, offline maupun online. Jangan lupa follow akun sosial media resmi Al-Gibran, Instagram @algibran.id, Facebook fanpage @algibran.id, subscribe channel YouTube kami di Al-Gibran ID. Bapak Ibu juga bisa mengunjungi ke website kami di algibran.com. Bagi Bapak Ibu jamaah sekalian yang ingin berkontribusi, yang ingin berinfak, dapat disalurkan melalui rekening mandiri nomor rekening 15700-06743-257 atas nama Yayasan Al-Gibran Generasi Qurani. Insya Allah admin akan menyematkannya di kolom komentar. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah yang berbahagia di sore hari ini ya. Insya Allah kami di sini ingin menginformasikan beberapa hal terkait tata tertib kajian yang sudah istiqomah kami lakukan di periode Juli ini, episode ke-7. Yang pertama, kajian akan berlangsung selama 1 jam ke depan, dengan rincian 45 menit pemaparan, serta selebihnya sesi tanya jawab. Yang kedua, peserta wajib mematikan mikrofon dan menyalakan kamera selama kajian berlangsung. Yang ketiga, peserta yang ingin bertanya pada saat sesi tanya jawab dapat menyampaikan melalui kolom komentar Zoom maupun YouTube dengan format nama, asal ya, alamat, dan pertanyaannya. Selanjutnya, pertanyaan yang masuk akan dibacakan oleh moderator. Yang terakhir, pertanyaan yang dibacakan adalah 3 pertanyaan. Di Zoom yang masuk pertama, lalu pada sesi ketiga itu komentar di YouTube. Jadi bagi jamaah Bapak Ibu sekalian yang hadir di Zoom maupun di YouTube, akan kami respon dari segi sesi pertanyaan juga. Kurang lebih seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Gibran Generasi Qurani Ibunda Caturwahyu-Ningsih SPMM, yang mana beliau sekarang sedang berada di Turki. Semoga Allah sehatkan badannya dan semoga diberikan keselamatan dalam perjalanan pulang menuju Indonesia. Yang kami muliakan guru kita bersama Buya Arzi Hashim. Semoga Allah sehatkan badannya, diberikan kelancaran dalam perjalanan dakwahnya. Matanallah bituli hayati wa nafa'na bi'ulumi. Tak lupa para pecinta dakwah Islamiyah, Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat, selamat bergabung dalam kajian pada hari ini, periode Juli episode ke-7. Yang mana kajian rutin kita ini, Kitab At-Turuq Ilallah, terus berlanjut setiap bulannya di pekan keempat. Semoga selalu istiqomah, kita akan selalu bertemu di setiap pekan keempat. Baik yang melalui Zoom meeting maupun melalui YouTube. Hadirin yang berbahagia, kajian rutin ini membahas kitab tasawuf karya Imam Najimuddin Al-Kubro. Sebelum kajian kami mulai, perkenalkan saya Muhammad Cesar Arfain. Insya Allah akan menjadi moderator dalam kajian kita di hari ini. Akan memaparkan beberapa susunan terlebih dahulu. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pembacaan kalam ilahi, yang ketiga kajian kitab At-Turuq Ilallah oleh Buya Arzi di periode Juli episode ke-7. Selanjutnya sesi tanya jawab dan yang terakhir penutup. Baik, hadirin hadirat rahimakumullah,
Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka kajian pada hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga Allah berikan kelancaran, keberkahan di pertemuan kita, di kajian kita sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, beranjak acara yang kedua, yakni pembacaan kalam ilahi, yang insya Allah akan dilatunkan oleh Ustadz kita kepada Ustadz Fardiansyah. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم غافلين صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Allahumma arhamna bil Quran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan pembacaan Al-Quran semakin menambah keberkahan kajian kita dalam sore hari ini. Alhamdulillah, memasuki acara yang selanjutnya, acara inti. Kita memasuki acara ini yakni
kajian kitab At-Turuq Ilallah yang akan diuraikan oleh guru kita bersama, Buya Ar-Razi. Alhamdulillah, Buya sudah ada di tengah kita saat ini. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kefaluk, Buya. Khair, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat selalu, Buya. Khair. Baik, Buya. Tafadhol, silakan. Baik, saya siapkan bahannya. Ya. Haji. Next time tapi apa? Kalau latih gua udah waktu itu di musik itu tuh bisa. Itu ke bawah bisa. Apa yang bisa lagi? Haji. Lagi jadi diusir. Kalau nggak lembut, apa gitu? Jadi semuanya Baik, Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sebelumnya. Ketika kajian berlanjut, diharapkan untuk mute ya, dimatikan mic-nya. Sampai nanti ketika kita sesi pertanyaan. Baik, Buya, silakan dilanjut. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi, sahbihi, wa libaitihi, wa dhurriyyatihi ajma'in. Ma'ba'du. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, teman-teman Gibran, Pak Satis, dan peserta tilawah Al-Quran, dan juga teman-teman ribat manapun berada. Insyaallah kita akan mengkaji kembali kitab Imam Najmuddin Al-Kubra yang wafat tahun 612 yang berjudul At-Turuq Ilallah atau Risalatul Turuq Ilallah, yaitu risalah mengenai jalan atau thariqah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebelumnya kita sudah membahas beberapa bab. Insyaallah pada sore yang berkah ini kita akan masuk kepada bab zikir sudah ya. Zikir sudah Ustaz ya? Sudah, Ustaz. Sekarang ke-8. Ke-8 ya. Ya. Sabar ya, bab sabar. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah memberkahi guru-guru kita, kawan-kawan sahabat, saudara-saudara kita, keluarga, dan semua yang terlibat dalam kajian-kajian Quran yang kita bacakan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa thaminuha as-sabr. Dan yang ke-8 kita membahas mengenai as-sabar. Sabar dalam kajian-kajian tasawuf yang umum kita sering mengartikan bertahan ketika diuji, tabah ketika mendapatkan cobaan. Namun dalam thariqat mahabbah atau thariqat ma'rifah, thariqat yang tertinggi, sabar itu lebih daripada itu. Ya. Sabar itu bukan terhadap ujian-ujian dari luar, tapi sabar itu ujian terhadap diri kita sendiri, di dalam diri kita sendiri. Perhatikan ini teman-teman semua. Wahwa, jadi sabar itu
Apa itu sabar? Al-khuruj, keluar, an huzuzin nafs, dari memberikan porsi besar atau daripada hidup dengan perspektif keakuan, keegoan, nafs, jiwa, dengan cara apa? Bil mujahadah wal mukabadah, dengan latihan keras, dengan melawannya dengan kerasnya. Mujahadah, mukabadah itu bazulul juhdi wal kabad, ya, mengerahkan usaha untuk menghilangkan sisi nafsiyah. Ya, sabar yang biasa kita dengar itu kan yang ini yang biasa, ya. Ini sabar yang yang awam itu hanya dari ujian cobaan, ya. Tapi sabar yang dimaksud dalam bab ini dan yang khas itu adalah sabar keluar daripada hizun nafs, ya, keakuan, ego, ya. Ini sebagai kabar untuk saya dan kita semua, teman-teman, sahabatku, saudara-saudariku. Salah satu yang sering membuat seseorang gelisah, hatinya tidak tenang, perasaannya gundah gulana, itu tanpa terkecuali sayakah itu, gurukah dia, muridkah dia, sama. Itu setiap ada porsi keakuan muncul dalam diri. Jadi khusus itu perspektif yang dibangun berdasarkan keakuan. Jadi kita memberikan porsi terhadap aku. Masa aku tidak dianggap, gitu. Masa saya tidak dihargai. Atau misalnya kita ingin nunjol sendiri, kita ingin tampil sendiri. Nah, itu rohani kita melawan ini berat sekali, itu membuat gelisah ketika masuk keakuan ke dalam diri. Dan ini, teman-teman, adalah salah satu sifat karakter utama daripada si nafs ini, si jiwa itu. Jadi jiwa ini punya satu karakter yang berbahaya, itu keakuan. Oleh karenanya dalam riwayat yang sebenarnya bukan riwayat yang mu'tabar dikarenakan oleh hadis, tapi ini dijadikan ibrah oleh ulama-ulama ahli qalbu ketika Allah menyapa nafs, jiwa, wahai jiwa, ya, aqbil, menataplah engkau kepada si jiwa, si nafs itu kemudian malah nanya, man anta, lu siapa, kamu siapa? Jadi dia mengatakan, kamu gak kenal aku. Jadi dia merasa dirinya sesuatu. Dan ini terasa sekali kalau seorang kuyai, ustadz, muridnya tidak cium tangan, itu dia ngerasa kayak, ini muridku kurang ajar. Nah, ini hati-hati kepada para guru, jangan sampai berpikir begitu. Ya, itu sisi huzuzun nafs. Kalau kita di institusi tempat kita bekerja, wah ini berat sekali. Ya. Komunikasi yang salah satu persoalan umat manusia dimanapun negaranya, Indonesia kah, Malaysia kah, Brunei kah, Saudi kah, Amerika kah, itu masalah komunikasi. Dan itu mengakar sampai ke semua institusi, semua lembaga-lembaga, baik itu swadaya masyarakat ataupun lembaga-lembaga resmi, ya, milik pemerintah, ya. Atau antar divisi-divisi, antara satu kementerian lain. Kalau di masjid antara satu divisi dengan divisi yang lain, satu kepengurusan dan pengurusan lain. Kalau di Thariqah itu antara satu khalifah dan khalifah lain, khalifahnya guru dan guru yang lain, itu terjadi semua. Ya, di sekolah juga begitu, antara guru, antara wakil-wakil kepala, terkepala, dan semua itu terjadi. Akhirnya semua merasa saya tidak dihargai, saya seperti tersinggung. Maka teman-teman, huzuzun nafs ini sumber daripada kegelisahan, sumber dari orang bertengkar karena dia haus pujian, haus dihargai, haus posisi. Dia tidak perlu
nonjol secara secara jabatan, tapi dia hanya ingin dihargai. Nah, perasaan-perasaan inilah yang kemudian dilatih mujahadah, dilatih oleh Imam Najmuddin Al-Kubra, dan saya kaget ternyata beliau luar biasa sekali menjelaskannya dengan menyebutkan khuruj an huzuzin nafs. Ini definisi yang sangat berat sekali, termasuk bagi saya sendiri, memahami sabar ternyata di luar yang kita ekspektasikan sebelumnya. Sabar yang menurut kita memandang bahwa ujian dari Allah itu biasa. Kalau buka kitab Ihya misalnya, atau sampai ke Hatta Hikam Ibnu Ta'ilah, itu kalimat jika engkau misalnya di dalam hikam ingin merasakan ringannya ujian, bala, maka kenalilah siapa yang mengujimu. Nah, baru muncul keikhlasan, kesabaran. Tapi ternyata kesabaran yang dimaksud di sini luar biasa sekali. Kesabaran di atas rata-rata. Belakangan, teman-teman, ini sesuatu yang berbeda lagi. Sabar bagi penuntut ilmu, dia mengikuti petunjuk gurunya, tidak muncul sampai dapat isyarat yang jelas dari gurunya. Itu seorang murid. Saya mesti ingat ketika dulu belajar kitab ya, ada kawan kita aktif dalam audisi ustadz, audisi dai. Lalu kiai, syekhul hadis kita, guru hadis kita kemudian mengatakan, kamu pilih mustad atau jadi ustadz kita. Mau cari viral, mau jadi orang terkenal, atau mau menjadi orang alim. Akhirnya teman-teman itu terpecah dua. Ada yang melanjutkan karena mereka menang terus, mereka juara terus. Ada yang kemudian memilih mengikuti petuah kiai. Akhirnya mereka meninggalkan mencari ajang-ajang kejuaraan untuk hal-hal yang belum pantas mereka dapat di masa mencari ilmu. Itu beda-beda thariqah ya, mungkin di pesantren tertentu, di pondok tertentu disuruh muridnya ikut audisi, ikut tampil gitu. Tapi di kiai kami dulu tidak. Ya, ada teman saya aktif sekali di organisasi dan ingin nonjol gitu. Lalu ditegur, kamu pilih menjadi orang alim atau menjadi aktivis. Oh, ada yang mundur sebagian, ada yang tetap bersama beliau. Ya. Saya memilih untuk tetap bersama beliau, dan alhamdulillah Allah berkahi dengan dapat belajar hadis, belajar kitab-kitab yang luar biasa lah, yang di zaman ini mungkin tidak semua orang mau mengkaji dengan beliau waktu itu. Jadi ternyata as-sabru ala talabil ilmi, jadi sabar untuk menahan untuk tidak mencari popularitas, tidak populer sebelum saatnya, tidak tampil sebelum masanya. Saya ingat dulu ada murid Syekh Yasin, Syekh Zakaria Al-Halabi, beliau dulu memberikan petuah mengenai hal ini. Kata beliau, kamu lihatlah pisang apabila dia dipanen sebelum saatnya, bentuknya mungkin indah hijau, tapi rasanya tidak enak. Buah apapun yang dipetik sebelum masanya, sebelum matangnya, dia tidak akan terasa enak. Dia mesti diolah lagi, tapi itu tidak akan menjadi makanan yang favorit. Tapi apabila si buah tadi, pisangkah dia, alpukatkah dia, jika dia dipetik setelah dia matang, maka rasanya manis, rasanya enak. Orang-orang akan mencari, bukan dia yang mencari. Ya, Allah akan viralkan dia, bukan dia yang mencari viral. Kira-kira seperti itu. Allah bukan dia yang mencari masyhur, Allah yang masyhurkan dia. Orang mencari dia, harganya akan mulai berbeda. Nilainya ketika dia masih muda, beda dengan nilainya ketika dia sudah matang atau tua. Nah, jadi untuk seorang pelajar, santri, itu juga harus memahami hal itu. Maka orang-orang yang belum matang dalam keilmuan, saya rasa
sabar-sabarlah untuk buat podcast pribadi, ya. Buat tahan diri dulu, karena nilai kita ada pada setiap kata-kata yang kita lafazkan, ya. Kita khawatir siapa tahu kata-kata itu belum pantas kita kalamkan, ya. Dan kita mengalamkan. Teman-teman, apabila ada orang yang belum kaya lalu cerita tentang cara mengenai kaya, itu ditertawakan orang. Apabila ada orang yang bercerita tentang kiat-kiat sukses tapi dia belum menjadi pengusaha sukses, itu juga menarik. Tapi apabila ada orang mungkin bicaranya tidak menarik, sekolahnya tidak tinggi, tapi dia sukses, kata-kata dia mengenai kesuksesan akan dijadikan sebagai kaidah oleh banyak orang. Dan itu sudah banyak hari ini. Ya, itulah Rasulullah SAW. Kata-katanya dijadikan sebagai barometer, sebagai kaidah dari semua hal yang bisa kita lihat hari ini. Itulah teman-teman salah satu bagian daripada sabar, ya, yang sabar untuk tidak muncul bid'ah. Ya, Imam Sya'rani pernah berpesan, bersabarlah kamu, tahan dirilah kamu untuk tidak tasaddur, ya, tidak muncul sebelum saatnya. Kenapa? Karena murid itu ingin jadi mursyid. Murid ini ingin, kata beliau, jadi mursyid, memberi baiat, memimpin talqin, memimpin majelis zikir. Ini betul-betul ada sisi nonjol, tasaddur, ya, viral gitu, atau masyhur di hadapan orang. Ini banyak orang tidak sabar di situ. Nah, Imam Sya'rani dalam Al-Anwar Al-Qudsiyah, Al-Taiful Minan itu mengingatkan berkali-kali bahwa keinginan untuk hal ini di situ juga ada syaitan. Itu ada huzuzun nafs. Itu ada keakuan, keegoan di situ. Itu sebabnya para mursyid itu juga diuji. Tapi tentu yang mengujinya bukan murid, ya. Mengujinya tentu Allah yang mengujinya, bisa jadi melalui guru, melalui murid itu sendiri, tapi bukan berarti murid mentarbiah guru, itu nggak benar, ya. Kalau ada murid mentarbiah guru, dia aja yang jadi guru. Ya, kalau ada murid menasihati guru, mending dia jadi mursyid, gitu. Kita ini kadang-kadang sering kebalik meletakkan sesuatu. Sabar. Nabi Musa alaihi salatu wassalam diperintahkan dibuat baiat antara beliau dan Nabi Allah Khidir agar dia tahan untuk tidak ingkar sampai persoalan itu selesai. Sampai Nabi Khidir menjelaskan sendiri. Sekelas Nabi Musa, coba saudara-saudariku yang bukan Allah, tidak sabar untuk mengomentari hal-hal yang tidak boleh dikomentarinya sampai selesai, sampai Nabi Allah Khidir sendiri yang menjelaskan. Apalagi kita, ya. Jadi jangan heran kalau kajian-kajian kerohanian yang dinisbatkan ke Sayyidina Al-Khidir alaihissalam, Bali bin Mulkat, itu akan menjadi objek yang diingkari. Karena mengikuti Nabi Musa ini ahli hukum, kalau sekarang disebut ahli kitab yang khusus bagian fikih, ada juga ahli kitab khusus akidah, sama itu hukum akidah, itu pasti akan ingkar. Bahkan orang-orang yang menjadikan tasawuf sebagai teori, bukan tasawuf sebagai dzauq, alam rasa, mereka akan menjadikan ini sebagai persoalan untuk perdebatan. Ya, akhirnya terjadilah apa yang terjadi, banyaknya wali-wali Allah yang dihina, kekasih-kekasih Allah yang kemudian direndahkan jadi bahan tertawaan orang-orang yang disebut oleh Imam Arabi Ahlul Zahir. Lalu kata beliau, kama huwa bil maut, ya, sebagaimana jiwa itu diuji dengan kematian. Nah, mati itu teman-teman terlepasnya ruh dengan badan, terlepasnya nyawa dengan badan, meregangnya nyawa dari badan. Maka untuk melatih supaya kita dapat kesabaran ma'rifat, kesabaran mahabbah, ya, itu caranya di saat lagi cinta-cintanya dengan objek itu kita tinggal, supaya kita tidak mencintainya dengan huzuzun nafs, ya, dengan keakuan itu, keegoan itu. Lagi senang-senangnya kajian, ngajar, ya.
Tiba-tiba gurunya mengatakan, kamu nggak boleh ngajar dulu beberapa saat. Oh, itu berat sekali. Ketika sedang lagi senang-senangnya beraktivitas untuk mengurusin sesuatu, bab khidmat misalnya. Tiba-tiba guru mengatakan, kamu alih khidmat. Wah, itu luar biasa berat. Beberapa murid gagal di situ. Imam Sya'rani di saat sedang asik-asik nulis kitab, tiba-tiba kitabnya disuruh bakar. Karena dulu beliau menjadikan kitab itu salah satu hijab terbesar dalam dirinya, dan dia merasa dirinya sesuatu. Nah, itulah metode-metode mahabbah dan merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW, dan pola-pola yang juga disebut pola-pola Muhammadi atau pola-pola Khidri. Wa thabat ala fitamiha an ma'lufiha wa mahbubatiha. Lalu terus-menerus sabat, ya, tetap ala fitamiha, memisahkannya dari yang disenanginya jiwa. Teman-teman, jam 3 malam itu senangnya ngapain? Tidur. Jam 2 itu tidur. Dilawan coba nggak tidur. Nah, itu namanya. Lalu kita sholat, zikir, atau tafakur, tadabbur Quran. Lakukan itu. Itu namanya, sahabat ini boleh saya artikan disiplin. Ya. Jadi kenapa orang-orang tidak berhasil mendidik jiwanya? Karena dia tidak disiplin. Hanya sekali seminggu, sekali sebulan, ya. Wajar kemudian dia tidak disiplin. Dia hanya sukses dunia. Dia siapkan berangkat dari ba'da subuh, siap-siap mau berangkat sebelum jam 8 harus sampai, atau sebelum jam 9 harus sampai di kantor. Tapi kapan orang sedisiplin itu untuk mendidik dirinya? Bahwa saya tidak boleh kemudian cenderung dengan keegoan, kedirian ini terhadap kesenangan-kesenangan itu, ya. Wa mahbubatiha, yang dia sukai, litazkatiha, ya, untuk membersihkan jiwa, wa khumudi syahwatiha, dan memadamkan atau mengendalikan keinginan-keinginannya. Syahwat itu berarti keinginan. Ini yang disebut syahwat tersembunyi. Jadi sabar dalam ilmu ma'rifat itu latihan untuk memisahkan ego diri kita, jiwa kita dari syahwat-syahwat yang tersembunyi. Apa syahwat yang tersembunyi? Syahwat khafiyah, ya. Ingin terlihat seperti seorang wali, ingin terlihat seperti seorang yang arif billah, ingin terlihat seperti seorang mursyid, ingin terlihat seperti orang yang sudah dapat ijazah gitu. Ingin terlihat seperti orang yang sudah hebat mentalkin, orang ingin terlihat kalau sudah bisa baca kitab. Ini hati-hati, ya. Kalau sudah belajar talqin, ingin terlihat di torikot yang lain, ikhwan-ikhwan torikot lain, aku lo sudah bertorikot, aku lo sudah talqin. Nah, dan ini yang tidak berhasil kebanyakan salik-salik bertorikot, ya. Jadi bertorikot wajar. Jadi ada seorang ilmuwan itu nanya kepada saya, Buya, kenapa orang bertorikoh itu suka ribut, suka tegar, suka iri-iri, suka meninggi-meninggi? Saya senyum, lalu saya jawab, wajar. Kan mereka baru bertorikoh, baru latihan melawan egonya. Antara majelis ini dengan majelis ini, zawiyah ini dengan zawiyah ini, torikoh ini. Bahkan sesama torikoh itu saling meninggi, saling menjelek-jelekkan, saling merendahkan. Ya, kita jawabnya sederhana. Wajar, mereka belum sampai kepada ujung bertorikoh, yaitu bertasawuf, yaitu tentang bab sabar ini. Ya. Nah, jadi tazkiyat, jadi litazkiyat, ya, apa tujuan dari kedisiplinan itu? Ya, kita lagi senang lalu kita lawan. Itu sebabnya saya berpandangan bahwa bertorikoh itu salah satu metode torikot sufi. Tapi ada torikot cepat, itu namanya torikot orang-orang malamatiyah. Itu mereka menghinakan dirinya di depan makhluk, lalu ketika dihina tidak tersinggung, ketika dihina tidak makan hati. Bayangkan, kenapa orang-orang malamatiyah itu dari masa ke masa Allah pandang, sedangkan kita yang banyak wirid kok tidak dipandang Allah? Karena kita merasa kita ini banyak wirid. Orang yang berilmu merasa dirinya berilmu, disinggung dikit tersinggung. Ya.
dicolek dikit kemudian meradang. Lain dengan Muhammadiyah. Mereka ketika ada orang yang menyinggung dia, menghina dia, malah dia kemudian mengatakan, Alhamdulillah, memang aku terhina, wajar aku dihina. Nah, memang aku pantas disinggung, memang aku pantas dikata-katai, karena aku bukan orang yang baik. Nah, siapa hari ini mursyid kah, orang alim kah yang begitu? Ya, jika teman-teman ketemu orang begitu, falazimuhu, ya, ambil ilmu dari dia, jadilah murid dia, jadilah sahabat dia, jadilah orang yang berkhidmat kepada dia. Insya Allah kita akan dapat keberkahan tariqat ma'rifat seperti yang disebutkan oleh Imam Najmuddin Al-Kubra. Ya. Jadi khuruj 1, 2 disiplin, ya. Disiplin melatih. Karena Imam Al-Jili mengatakan bagaimana cara supaya rohani disingkap. Lawanlah kesenangan ego, lawanlah kesukaan ego kita, ya, dilawan itu. Dan yang ketiga, ya, thariqah sabar itu istiqamah ala thariqatil muslah. Ya, istiqamah itu berusaha senantiasa untuk menjalani thariqah yang terpuji. Muslah ini yang tinggi dan terpuji. Kalau dikata-katai orang, tidak balas mengkata-katai. Jika direndahin orang, tidak balas merendahkan. Ya. Litasfiyatil qalb, untuk membersihkan qalb. Jadi qalb ini apabila jiwa terindikasi dia terjangkiti virus ego, maka dia akan merusak, menodai qalb. Dan cara yang paling tepat untuk membersihkannya hanya dengan istiqamah ala thariqatil muslah wa tajalliyatir ruh. Nah, ini luar biasa. Tajalli itu artinya kenyataan. Tajalliyatir ruh. Orang-orang yang istiqamah dalam thariqah ruhani ini menghancurkan egonya, qalbunya akan bening, lalu ruhnya akan lebih dominan, tampil. Sifat-sifat rohaninya muncul. Nah, jadi teman-teman, kalau ada orang sabar dalam bab ini, ya, lawan sabar di sini apa? Lawannya, ya, versusnya apa? Mengeluh, keluh kesah. Ya, ini satu, keluh kesah. Apalagi di sini tidak paham, tidak merasa diri kita mulia. Maka ya, ketika kita dihina, nomor 2, sabar untuk tidak membalas hinaan, tidak membalas. Kecuali kita ada satu niat tertentu yang bukan karena masalah ini, gitu. Makanya di Quran ada ungkapan idfa billati hiya ahsan. Tanggapilah dengan cara yang ahsan. Nah, ahsan ini kan sesuatu yang ideal dan tentu per masa berlainan. Ya. Lalu dibacakanlah surat Sajadah ayat 24, waja'alna, dan kami jadikan di antara mereka a'immatan yahduna bi amrina lamma sabar. Para pemimpin-pemimpin, imam-imam yang mereka berpetunjuk, ya, bi amrina. Bi amrina itu diartikan di sini dengan ruh, dengan arahan ruh, tembusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ruh itu disebut amri Rabbi, ya. Jadi bukan lagi dengan syahwat, bukan lagi dengan keinginan syahwat yang tersembunyi, tapi dengan kemurnian. Ya. Lamma sabaru, tatkala mereka sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, ya. Nah, jadi jalan pintas untuk menjadi a'immatan, ya, pemimpin yang mereka yahduna, mereka
berpetunjuk. Yahduna ini kemudian menjadi akar daripada nama Al-Mahdi, Al-Mahdiyin, ya. Kalau di hadis dikatakan alaikum bi khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, hendaklah kalian ikuti pola-pola, sikap-sikap daripada para khalifah yang lurus, cerdas, yang mahdiyin, yang diberi petunjuk, ya. Nah, inilah mereka. Kenapa? Karena ruhaninya yang bekerja, rohaninya yang menjadi sumber. Inilah manhaj pejuang akhir zaman yang disebut khilafah ala minhajin nubuwah. Ala minhajin nubuwah. Nubuwah itu kerohanian, kekhalifahan ala berdasarkan manhaj kenabian. Kenabian di situ yaitu kerohanian, ya. Inilah manhaj imam akhir zaman yang ditunggu oleh semua kelompok ahli sunnah, bahkan juga kelompok di luar kita, ada kelompok Syiah, mereka menunggu ini. Dan mereka, beliau dan tentara-tentaranya, yaitu beliau Al-Mahdi dan tentara yang disebut Al-Mahdiyin, mereka lah yang kemudian sekarang barangkali wallahu a'lam apakah sudah atau belum sedang bekerja keras untuk melatihkan bab sabar dalam pengertian ini, melatih murid-muridnya. Di saat orang hanya berlatih sabar untuk berpuasa, sabar untuk berwirid, di kalangan mereka berdasarkan teks ini tidak hanya sekedar itu, orang kuat wirid 2 jam. Tapi siapa yang kuat dibully 2 jam? Siapa orang kuat mungkin berceramah 2 jam, tapi siapa yang kuat kemudian dibully netizen 2 kalimat kotor gitu misalnya. Itu kalau tidak dibimbing oleh orang-orang ini, oleh orang-orang yang masuk kepada ranah ala minhaj nubuwah yang disebut Quran bi amrina, itu sulit sekali. Kesabaran inilah yang kemudian banyak munafik tidak kuat bersama Rasulullah SAW. Ya. Lamma sabaru, tatkala mereka berlatih sabar, ya. Wakanu, dan sebelum basic mereka adalah bi ayatina, terhadap tanda-tanda kami yakin. Ayat-ayat kami, sinyal-sinyal dari kami, isyarat-isyarat kami, mereka yuqinun, ya. Maka teman-teman, manhaj akhir zaman yang Allah akan jadikan mereka pemimpin-pemimpin akhir zaman 2 saja, ya. Mereka bermanhaj ruhani, dan pelatihan mereka adalah kesabaran ruhani berdasarkan keyakinan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Semoga Allah bersamakan kita dengan mereka-mereka itu. Lalu teman-teman, ayat ini dijadikan oleh beliau sebagai ayat penutup dan luar biasa sekali bagi saya. Pendek sekali, hanya 1 paragraf beliau bercerita tentang as-sabr, dan di luar pemahaman gambaran saya sebelumnya, saya sudah lupa, ya, karena belum merojaah sebelumnya baca kitab ini. Kita tadinya berpikir kalau bab sabar berarti sabar melawan ketika diuji, ketika mendapatkan cobaan, ketika dapat bencana, ketika sakit, ketika ditinggal wafat, meninggal oleh orang terkasih, dan bla 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 semua. Ternyata sabar yang beliau maksud ini sabar yang puncaknya adalah tasfiyatul qalb, ya, dan tajaliyatur ruh. Ini kalau saya coba buat kesimpulan sederhananya, teman-teman. Jadi sabar dalam kategori rohani, sabar dalam ilmu ma'rifat, ya. Inilah thariqat tertinggi atau disebut thariqat mahabbah. Itu pertama keluar dari apa? Dari ego. Ya, barangkali teman-teman Gibran mengalami hal yang sama, ya. Pasti ketemu hal-hal ini. Dan yang kedua, disiplin.
Disiplin mendidik si jiwa, disiplin terhadap jiwa. Maka perlu keseriusan. Nah, disinilah perlu mursyid, ya. Perlu mursyid yang kemudian membimbing kita, mendisiplinkan. Bayangkan kita ini kalau baris berbaris mesti ada yang melatih. Nabi SAW mengatakan al-arwah junudun mujannadah. Ini hadis masyhur di Imam Muslim, junudun mujannadah, ya. Junudun mujannadah. Arwah itu junud, tentara yang berbaris. Junudun mujannadah. Tentara yang berbaris. Bayangkan teman-teman, tentara ini kalau tidak dilatih disiplin, polisi tidak dilatih disiplin, pasukan kita mau 17 Agustus, pasukan yang dapat kehormatan untuk menaikkan bendera itu, ya, apa namanya, paskibra, apa namanya, saya nggak pernah suka dulu karena dulu didoktrin tidak menghormati bendera, dan ya alhamdulillah sekarang Allah buka hati saya untuk memahami ini. Itu kita paling nggak senang disuruh serong kanan, serong kiri, siap apa, dan saya paling nggak senang. Tapi tetap dilatih, akhirnya kita bisa juga. Jadi kalau untuk baris berbaris, mesti ada latihannya, panas-panas, berulang-ulang, ya, dan mesti kompak. Barulah terlihat arwah ini oke. Dan kita paling menakutkan dulu apa ketika instruktur kita ngomong gini. Kebetulan dulu yang melatih juga dari anggota. Ya. Jika ada satu yang salah, semuanya kena hukum. Akhirnya kami saling memperbaiki semua. Nah, dan disitulah suatu gerakan akan diuji, suatu thariqah akan diuji, suatu organisasi, satu instansi akan diuji. Seperti Gibran dan tim akan diuji, apakah ingin nonjol sendiri atau ingin nonjol bersama, apa ingin besar sendiri atau besar bersama, apa ingin membuat sesuatu siasat-siasat yang kemudian membesarkan diri sendiri, atau kemudian kita membuat siasat ingin membesarkan diri kita bersama. Itu akan beda, ya. Al-arwah mujannadah ini ruhani mereka nyatu. Mereka tidak tersekat-sekat oleh ego lagi. Akhirnya terlihat indah dan rapi, ya. Baru terakhir istiqomah yang paling mahal, ya, istiqomah. Nah, dari semua ini, teman-teman, barulah muncul satu buah daripada bersabar. Apa itu? Tasfiyatul qalb, ya. Qalbu yang bercahaya, ya, dan ruh, ya, dan ruh yang kuat menguasai diri kita. Nah, barangkali inilah satu kajian pembahasan daripada kitab Risalah Turuq ila Allah yang diwariskan oleh Al-Imam Al-Qutub Najmuddin Al-Kubra, yang dia juga mengatakan aku samanin Nabi SAW, aku beri nama Rasulullah SAW, Abu Jundab, ya, dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada host kita. Ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, terima kasih Buya Razi. Sedikit mengambil intisari dari yang sudah disampaikan oleh Buya. Bahwasanya 8 dari 10 at-turuq ilallah, yakni sabar, yaitu khuruj, keluar dari ego, yang mana biasanya kita kalau orang awam tuh taunya sabar itu dari cobaan. Kalau kena musibah baru sabar. Padahal makna sabar dalam ilmu ma'rifah yang lebih dalam lagi, bahwasanya sabar itu memiliki kabar itu yakni khuruj, keluar dari ego, serta disiplin. Yo, kita harus disiplin, serta yang terakhir istiqomah, sehingga di situ lahirlah
tazkiyatul qaul. Kurang lebih seperti itu, Bu ya. Baik, selanjutnya kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, kita masuk kepada sesi pertanyaan. Alhamdulillah di sini sudah masuk yang melalui link Zoom. Kita bacakan dulu. Assalamualaikum Buya, semoga senantiasa dalam rahmat dan hadrat Allah Ta'ala. Saya Hazirah dari Malaysia. Buya, bagaimana seseorang mendapat perhatian khusus dari Allah Ta'ala? Adakah tanda-tanda untuk mengetahuinya? Ya, ada orang bertanya juga kepada Imam Junaid, ya, bagaimanakah makomku di sisi Allah? Lalu dijawab oleh Imam Junaid, bagaimanakah posisi Allah di dalam hatimu? Jadi kalau ditanya, apakah Allah ingat aku? Jawabannya, apakah kamu ingat Allah? Gitu. Jadi kita berbanding terbalik, ini yang disebut ana inda dhanni abdi, hadis Bukhari, hadis Qudsi, aku berdasarkan cara hambaku memperlakukan aku. Ya. Karena Allah itu dekat sekali dengan diri kita, lebih dekat daripada urat nadi, maka nggak usah jauh-jauh mencari Allah. Ke Mekah pun bukan cari Allah, ke Mekah kita menunaikan perintah Allah. Ke umroh haji, bukan lagi cari Tuhan. Ya Allah nggak perlu dicari-cari, Allah cukup. Yang dicari itu rasanya. Sedangkan Allah tidak usah dicari. Kalau rasa perlu dicari. Ya. Jadi itu indikator daripada kita ini sudah diperhatikan, ditatap oleh Allah. Dan rasa itu nanti orangnya akan tahu. Jika diperhatikan oleh orang yang kita suka pun senangnya bukan main, senang bergetar badan ini, diperhatikan Allah, Allah kan perhatikan kolbunya yang bergetar. Ya, Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Baik, syukran kasiran Bu ya. Selanjutnya izin membacakan pertanyaan lagi dari komentar Zoom ya. Assalamualaikum Buya, saya Shihan dari Malaysia. Ingin bertanya, bagaimana untuk mencari seorang guru mursyid untuk mencari ilmu ma'rifatullah, ilmu rohani, serta mempelajari talqin zikir? Apakah cukup dengan bersolawat, beristighfar, dan zikir la ilaha illallah, serta istighfar terlebih dahulu sebagai persiapan untuk Allah membimbing hati kita? Mohon penjelasannya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, ada satu hal yang sering dipahami dari kalam-kalam ulama ahli ma'rifat bahwa sholawat adalah zikir orang-orang yang tidak punya mursyid. Atau kita nggak usah bermursyid, cukup kita sholawat. Akhirnya muncul pemahaman seperti itu. Itu salah satu pemahaman dari orang yang punya ego. Ya. Kenapa? Apa yang membuat kita sulit menemukan guru? Karena guru tersebar di mana-mana. Ya, berguru tidak mesti kepada kami, berguru kepada siapa saja yang Allah titipkan ilmu, nur ini, nur, mengenal Allah, mengenal Nabi Allah. Itu apabila hijab keegoan itu mampu dikendalikan, kita akan melihat bahwa di sekitar kita atau tidak jauh dari kita atau bisa jadi jauh dari kita. Sekarang sudah tidak ada yang jauh. Semuanya sudah dekat melalui sosial media, melalui alat-alat komunikasi. Ya. Apabila ego ini yang muncul, masa sih dia kan orangnya ngajinya biasa aja. Masa sih dia, apalagi kata Imam Suyuti, ketika teman-teman dia banyak yang tidak percaya dia menjadi orang alim, Imam Suyuti kemudian mengerti, oh inilah kata orang Arab dulu, siapa yang kenal masa kecilmu, masa lalumu tidak akan percaya masa sukses atau masa besar gitu. Jadi teman-teman, ketika dapat ungkapan ini, bukan untuk selama-lamanya kita tidak bermursyid lalu mencukupkan diri sholawat. Kita mampu bersalawat, itu juga karena isyarat dari mursyid, toh, ya. Karena ada mursyid yang mengalamkan itu, karena dia dapat sir itu atau dia baca kitab itu, itulah sebenarnya tanda awal daripada kita ini sudah menemukan mursyid, guru syekh yang bisa mentalkin. Misalnya ada orang yang berkalam, jika kamu belum bermursyid, bersolawatlah. Kata-kata dia ini kemudian berpengaruh. Lalu kita melakukannya. Itu adalah awal bahwa orang itu
adalah mursyid pertama kita. Mungkin yang mentalkin bukan dia nantinya. Nah, mungkin nanti yang memimpin suluk kita bukan dia nanti. Tapi dialah awal mursyid kita. Kira-kira begitu. Dan teman-teman jangan berpikir apakah mursyid kenal aku, apakah syekh kenal aku, ingat aku, nggak usah. Cukup kata Imam Sya'rani, bagaimanakah engkau mengingat gurumu di hatimu ketika engkau mengenang kasih sayang, ajaran cinta gurumu di dalam dirimu, itu lebih penting daripada kamu memikirkan apakah wajahku, namaku tersimpan di hati guru, bukan. Itu nggak usah kita pikirin. Ya, barangkali begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik. Sekian kasiran Bu ya. Hadirin Bapak Ibu sekalian, dikarenakan waktu kita sudah memasuki akhir ya. Jadi kita cukupi untuk sesi pertanyaan. Insya Allah pengajian ini bisa istiqomah. Jadi Bapak Ibu bisa ingin bertanya di pertemuan selanjutnya, di kajian selanjutnya di periode bulan Agustus. Selanjutnya, untuk closing statement di kajian periode Juli ini, episode ke-7, di bagian tentang sabar ya, Bu ya. Silakan Bu ya, tafadhol. Baik, teman-teman. Kajian tentang as-sabar ya. Kalau kita baca kitab Al-Ihya, Ihya Ulumuddin akan berbeda tekniknya dengan kajian kitab ini. Karena kitab Ihya itu untuk masuk ke gerbang rohani, sedangkan kitab ini walaupun kecil dia sudah masuk di dalamnya. Ya. Tapi jangan senang dulu. Kajian itu baru mukadimah daripada rasa, sedangkan rasa itu mesti dicari sendiri ya, dengan guru tentunya. Kesimpulannya sederhana, teman-teman. Ya, ilmu Allah tidak terbatas. Ternyata kata sabar pun ada makna yang tidak terbatas di dalamnya. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita semua ke jalannya dan senantiasa memberikan afriq alaina, ya, memberikan kita nur sabar di dalam diri. Wallahu a'lam bishawab. Salam ta'zim semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Warahmatullahi wabarakatuh. kepada Bu yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua, di mana di kajian periode ini, periode Juli, episode ke-7, alhamdulillah sudah memasuki akhir. Sebelum acara ini kami tutup, mohon saya selaku MC, selaku moderator, dan juga kru yang bertugas, minta maaf jika mempunyai banyak salah dalam penyampaian maupun dalam persiapan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mari sama-sama kita baca Qur'atul Majlis dan juga hamdalah. Ya nahtatim biqiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu ya. Terima kasih Al Gibran. Sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Buya, terima kasih. Syukron. Wa atal mala ala hubbi. Iya. Izin keluar Bu ya. Lanjutnya dari mana? Aku tuh nggak bisa nyambung-nyambunginnya Ustadz. Wa Berhenti di mana? mala ala hubbi. Dari ala boleh. Ala hubbi dzawil hubba. Ala hubbihi dzawil qurba. Zawil qurba langsung. Zanya nggak panjang. Zawil, Oh, iya. langsung, ya. Zawil qurba wal